Halo teman-teman, di sini saya akan menceritakan kembali hasil kegiatan siklus pertama sampai ketiga. Nah teman-teman, ikuti terus ya video selanjutnya. Nah di siklus pertama ini ada fokus kegiatan yang dimana berfokus kepada pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 dengan mewawancarai dan mengedukasi 3 keluarga sesuai dengan domisili. Kegiatan ini juga dimulai pada hari Senin sampai Sabtu, tanggal 2-7 Agustus 2021, bertempat di Kampung Bojong, RT 2 RW 4, Desa Bojong Mekar, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan di siklus pertama ini dilakukan dengan perencanaan kegiatan terlebih dahulu, yang dimana di hari pertama ada merencanakan tentang rancangan yang akan dilakukan ketika observasi dan wawancara. Lalu saya mensurvei dan meminta izin kepada orang tua yang akan diobservasi dan diwawancara. Di hari kedua, saya mewawancara setiap keluarga dengan 5 pertanyaan yang telah saya sediakan. Di hari keempat, mengedukasi dan memberikan solusi terkait keluhan yang dialami orang tua tentang pendampingan pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Dan ini dia solusinya. Lalu di hari kelima ada penyusunan laporan hasil wawancara dan observasi. Dan di hari ke-6-7 ada mengunggah hasil editing video. Ada juga pelaksanaan kegiatan. Di pelaksanaan kegiatan di hari pertama, saya merencanakan kegiatan yang akan dilakukan terlebih dahulu. Lalu saya bersurvei dan meminta izin kepada para keluarga. 3 keluarga yang diantaranya Ibu Susilawati, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak kelas 6 SD bernama Azahra Kaisar. Lalu ada Ibu Hidayanti, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak kelas 1 SD bernama Aska. Dan yang terakhir ada Ibu Imas, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak kelas 3 SD bernama Alif. Di hari kedua saya mewawancara yang dimulai pukul 9 sampai pukul 5. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah terkait pertanyaan di atas, jawabannya hampir semua sama. Jawaban yang dia dapatkan hampir semua sama tentang kebingungan, agak sulit, anaknya mudah bosan, lupa waktu, dan lain sebagainya. Lalu di sini saya memberikan solusi terkait jawaban atau permasalahan dari orang tua. Nah, solusi yang diberikan sesuai dengan arahan Kemendikbud, yaitu 5H, di mana H yang pertama harus membuat jadwal dan aturan bersama. Nah, selaku orang tua harus mengingatkan anak tentang aturan dan jadwal yang akan dibuat bersama. Itu merupakan tanggung jawab setiap anak dan tanggung jawab bersama untuk mengikutinya. H yang kedua ada harus memiliki ide kegiatan. Nah, bantulah anak dengan membuat ide kegiatan. Bila anak bingung menuliskan kegiatan apa yang akan dilakukan pada setiap hari pembelajarannya. Ketiga, harus memiliki komunikasi yang positif. Di sini orang tua dan anak harus membangun hubungan yang positif dan selalu bertanya tentang hal-hal positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan. Yang keempat, ada harus mengingatkan waktu dan introspeksi. Ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk sebuah aktivitas. Ingatkan atau introspeksi diri kita sebagai orang tua tidak serba tahu. Dan yang terakhir ada harus memiliki relasi dan refleksi, di mana orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal dengan mengobrol atau sambil makan malam dengan cara yang lainnya. Itu dia rangkuman dari siklus pertama. Nah, di siklus kedua ini ada yang berfokus kepada
pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19 dengan mewawancarai, observasi, dan partisipasi kepada 2 sekolah dan 2 guru. Siklus kedua ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 14 Agustus 2021. Perencanaan pada kegiatan siklus kedua sama saja seperti di siklus pertama, dari mulai hari pertama sampai hari terakhir. Namun yang membedakan di sini ada partisipasi terhadap para guru. Lalu ada pelaksanaan kegiatan. Nah, pelaksanaan kegiatan di hari pertama sama saja seperti di siklus pertama. 2 guru dan 2 sekolah yang saya observasi diantaranya di hari kedua ada sesi wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Terkait pertanyaan-pertanyaan di sini, para guru juga memberikan jawaban hampir sama. Dengan jawaban seperti susah dan lain sebagainya. Lalu di sini juga saya membuat 3 tips cara mengajar online. Yang dimana yang pertama ada merancang cara penyampaian materi. Maksudnya di sini guru selain melihat tentunya harus memiliki rancangan. Misalnya, guru memberikan pemaparan kalau cukup hanya dengan dibaca jika semisal materinya IPA, IPS, atau PPKN. Nah, itu cukup dengan dibaca. Oke, siswa juga akan mengerti. Atau juga misalnya cukup siswa diberikan soal lalu mereka boleh mencari jawaban lewat Google, tapi itu hanya untuk menambah pengetahuan. Ada juga dengan aplikasi, tapi penggunaan aplikasi ini tidak semua kelas dapat menggunakannya. Contohnya seperti anak kelas rendah. Nah, aplikasinya seperti Classroom, Ruang Belajar, dan pada akhirnya kita hanya merepotkan saja karena anak kelas rendah belum mengerti. Lalu yang kedua, ada tetap menilai tugas. Jadi, jika kita sebagai guru memberi tugas pada anak, jangan sampai hanya menyuruh anak untuk mengerjakan pembelajaran 1 sampai sekian. Nanti dikumpulkan ketika masuk atau ke rumah ibu. Tidak ada penjelasan apapun sama sekali. Itu tidak boleh tentunya. Dan yang ketiga ada melakukan refleksi pembelajaran. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Nah, contohnya di minggu pertama. Misalkan refleksi yang dilakukan dengan cara membuat video. Sebelumnya guru bertanya, kalian tidak mengerti materi apa, materinya bagaimana, terus harapan kalian apa, seperti itu. Di minggu kedua dan selanjutnya pun seperti itu. Nah, itu adalah rangkuman dari siklus kedua. Lalu di siklus terakhir atau ketiga, yaitu berfokus kepada kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat dengan mewawancarai, mengobservasi, dan partisipasi kepada 2 UMKM. Yang dimana kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 21 Agustus 2021. Kegiatan di siklus ketiga ini juga tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, di mana di hari pertama sampai terakhir susunannya sama seperti hari sebelumnya. Nah, para UMKM yang saya temui yaitu Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada beliau juga, ini dia. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya juga hampir sama. Lalu di sini juga saya memberikan solusinya, dan ini dia. Nah, itu adalah rangkuman dari siklus pertama dan ketiga,
Di sini kesimpulannya yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengharuskan siswa belajar di rumah, tentu tidak mudah bagi orang tua. Dengan segala hambatan dan keterbatasan yang ada di rumah, menjadikan orang tua sangat kesulitan dan orang tua juga harus ikhlas sabar dalam hal itu. Tidak hanya orang tua, tentunya guru juga harus ingat bahwa belajar online tidak harus menuntut siswa agar tercapainya kurikulum, tetapi tetap memberikan pelajaran yang bermakna. Sangat sulit juga bagi para UMKM yang mengalami penghambatan penjualan di masa pandemi seperti ini. Maka dari itu, terkait dengan solusi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching.